Yang saya tanya itu perbedaan antara roh Yesus dengan roh kita. Nah, yang diyakini oleh umat Kristen kan roh Yesus itu roh ilahi. Nah, yang saya tanya tuh roh kita ini roh apa namanya? Begitu, Bang. Oke, saya simpelkan ya. Nah, lanjut. Tadi saya bilang ya, karena Tuhan Yesus itu disebut dengan Adam kedua. Ya. Jadi Adam pertama itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian rohnya mati. Selesai ya, clear itu ya. Datanglah, karena Allah ini adalah maha kasih, kemudian bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Dia datang dalam rupa manusia. Rupa manusia itu yaitu Yesus Kristus itu. Ya, Tuhan Yesus. Anda tanya, Bang Wai tanya, apakah itu roh perbedaan antara roh manusia dengan roh Yesus ya? Saya bilang bahwa Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Karena tadi tanggung jawab dia. Walaupun seharusnya sebagai pencipta yang maha kuasa, dia tidak perlu, dia bisa menciptakan manusia-manusia lain dan kita semua ini dimusnahkan. Ya tapi tidak demikian. Tidak demikian. Allah itu tidak demikian. Poinnya apa, Bang? Poinnya apa? Langsung aja. Nah, poinnya saya bilang tadi bahwa kamu tanyakan, Yesus itu rohnya ilahi. Ya. Clear ya? Itu kan jawaban saya. Karena tadi konteksnya adalah Adam yang pertama itu sudah jatuh dalam dosa, mewariskan kepada kita. Gini Bang. Sementara kita sepakat nih roh Yesus itu ilahi. Nah, yang saya tanya tuh roh dalam diri kita ini roh apa? Begitu loh, Bang. Nah, roh dalam diri setiap orang yang ini dari sisi kami ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, rohnya mati. Rohnya mati. Rohnya mati. Rohnya mati dimaksudkan di sini adalah tidak lagi punya hubungan dengan Sang Pencipta. Bentar. Emang roh bisa mati, Bang? Roh mati dalam konteks yang saya maksudkan ini adalah tidak punya lagi hubungan dengan Sang Pencipta. Pengertian mati jangan ya, manusia hidup. Ya, roh hidup tapi tidak punya hubungan dengan, karena hakikat itu namanya dari roh apa, itu Bang, adalah yang hidup itu. Ya, dikuasai oleh iblis. Iya, namanya rohnya saya itu bilang roh dikuasai. apa? Ya. Roh yang dikuasai oleh iblis. Roh iblis lah. Gini lah, Abang tahu kan definisi ilahi itu apa? Definisi ilahi? Nah sekarang saya mau tanya Anda. Menurut kamu sendiri ilahi itu apa? Lah elah, kan Abang meyakini 100% ilahi. Harusnya Abang tahu dong ketika saya nanya definisi ilahi itu apa. Begini, kita dua tidak punya kesamaan konsep dalam melihat. Saya ini yang saya maksudkan. Konsep, sebentar. Bang. Nah, ini yang saya maksudkan ya, Adek. Saya panggil Adek. Saya banyak masuk di dalam room. Ketika ada debat-debat antara Kristen dan Muslim, tidak akan sampai dalam satu kesepakatan karena kita berbeda. Hargailah perbedaan. Saya menghargai perbedaan. Bang, bentar Bang ya. Saya menghargai perbedaan. Kalau Anda menghargai saya bertanya. Maaf, kalau Anda menghargai kalau menghargai perbedaan, maka alangkah eloknya kita tidak sampai dengan masalah hal-hal yang teologis. Karena kalau masuk ke hal-hal seperti itu, Abang, kita tidak lalu akan Abang naik ke sini mau apa? Tegur sapa doang gitu. Saya salah satu tujuannya itu ya, ke room saya ingin bilang begini, ya, bahwa sebaiknya termasuk di room Kristen pun, bahwa jangan masuk tujuannya Abang naik ke sini apa? Ya, di sini kan sudah tadi jelas. Ini kan debat lintas iman gitu kan? Ya, nah saya hanya mau bilang bahwa kalau itu hanya sesuatu yang menurut saya, maaf ya, mungkin akan menyinggung kawan-kawan lain, tapi kita membuang-buang waktu, teman-teman. Kalau untuk hal yang tahu saya juga, karena saya juga nggak selalu stay di sini, Bang. Saya juga punya kesibukan masing-masing. Cuma kan ini terlanjur nih, Bang. Abang udah naik, Abang dari Kristen. Di sini ada topiknya siapa itu Yesus, begitu kan, Bang? Ya, saya sudah bilang dia Tuhan. Dia Tuhan. Nah, yang saya tanya tuh, roh yang ada di diri manusia ini, roh apa namanya? Lah kan kita sudah ngomong tadi. Kita sepakat roh Yesus itu ilahi namanya. Nah,
roh dalam diri kita ini apa namanya? Tadi abang menjawab roh yang dikuasai iblis. Itu belum, istilahnya apa ya? Belum jelas belum loh bang. tuntas ya gitu ya, belum tuntas. Nah, roh yang dikuasai iblis ini apa namanya gitu? Ya baik, saya mau bilang begini ya. Ini sebenarnya kalau untuk membahas gini banyak, kita nggak bisa dalam 1-2 waktu dan harus buka. Dan ini saya sampaikan gitu. Tadi saya hanya awal saya bilang bahwa pertama semua mengakui bahwa manusia mula-mula yang diciptakan oleh Allah, Tuhan Allah gini, adalah kita sebentar, jangan aja. Potong. Kalau potong nggak saya dari tadi menunggu jawaban, belum ada jawaban dari abang. Saya mau jawab itu. Bisa gak? Yang dasar-dasar aja gitu. Maaf, saya tidak memasuk dalam perdebatan itu. Saya terima kasih sudah diizinkan naik ke room ini. Saya ya sudah diizinkan dan saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan yang membuang-buang waktu. Saya tuh sebenarnya bang nggak mau berdebat. Saya bertanya kepada orang Kristen. Saya sudah menjawab. Saya juga tidak memaksa Anda untuk percaya. Saya tidak memaksa Anda juga untuk menerima. Ya udah, bang, saya lempar nih pertanyaan ke Selisih, boleh? Silakan. Saya izin turun ya. Terima kasih. Salam hormat, salam damai untuk kita semua bang. Ya. Iya. Oke, bang. Selisih, boleh gak saya bertanya nih Selisih? Info bang. Abang Kristen kan? Islam aku. Coba abang berani gak menyebutkan Yesus itu bukan Tuhan? Ya Yesus yang bukan Tuhan bang. Abang Islam dari mana? Katanya itu nyamar tuh di bawah. Percaya gak sama Nabi Muhammad? Ya percayalah bang, orang Islam pun gak percaya. Nabi Muhammad itu apa bang? Ya Nabi, Rasul akhir zaman. Katanya nyamar. Ya udah saya ganti lagi baby. Coba syahadat bang, bisa gak? Dia itu syirik bang, nggak terima, orang sudah bilang. Ya udah, enggak, syahadat aja bang. Boleh gak syahadat? Apa bang? Syahadat, ucapkan ya, 2 kalimat syahadat. Tujuannya apa? Ya memastikan abang ini Islam atau bukan. Karena di dalam Islam itu tidak bisa kita menyamar-nyamar ya bang. Gentle Islam itu bang. Tapi kalau di dalam Kristen mungkin bisa gitu nyamar-nyamar. Nggak ada umat Kristen pun nggak akan mau menyamar jadi Islam bang. Nggak ada, maksudnya menyamar jadi ateis kayak itu kan sama aja nyamar namanya. Nggak mungkin bang. Sama dengan kata kita siapa Islam nggak mungkin bang. Kata siapa nggak mungkin. Jadi kafir dong kalau nyamar itu bang, nggak boleh. Ya udah syahadat, makanya kalau memang abang nggak nyamar gitu. Aku katakan aku Islam aja, kalian dia percaya. Bagian bersyahadat di depan syahadat coba syahadat. Padahal kalau orang Islam tuh syahadat nggak susah loh bang. Karena di dalam sholat pun ada syahadat juga. Aku ini kan cuman mau dengar diskusi kalian aja, itu tuh. Nggak ada aku komen. Kan berhubung di sini nih lawan diskusinya nggak ada nih, turun barusan. Nah, abang ini masih abu-abu. Abang ini masih abu-abu, agamanya nggak tahu nih agama apa nih. Supaya tidak abu-abu, abang betul-betul Islam, boleh gak bersyahadat bang? Aku Islam bang, sudah. Ya udah, boleh gak bersyahadat? Atau saya tanya nih, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Wah, aku nggak lupa sudah bang, itu terlalu. Waduh, berarti abang nggak pernah sholat dong? Nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Kita wudhu itu ya langsung wudhu aja bang, nggak pakai ngapalin rukun-rukunnya. Ya udah, wudhu itu dimulai dari apa dulu? Coba saya mau tanya. Ya wajar lah. Apa? Dari apa dulu? Wudhu itu dimulai dari apa? Ya niat. Bukan i'tidal bang. Hah? Bukan i'tidal. Apa i'tidal itu bang? Lah saya tanya, bukannya i'tidal? I'tidal aku nggak ngerti apa itu bang. Selama ini bukannya wudhu itu i'tidal pertamanya bang? Apa i'tidal itu yang mana dulu? Loh kok tanya saya, katanya abang suka wudhu. Bukannya biasanya niat baru membasuh aja bang?
Setelah itu tangan. Oh, niat. Gimana coba Bang, niat dulu kayak gimana Bang? Tujuannya apa, Bang? Lah biar jelas lah Bang ini Islam atau bukan gitu. Enggak pernah. Abang kalaupun Abang menjawab di sini nggak apa-apa loh, menambah ilmu buat yang belum tahu gitu. Nggak usah, masa wudhu kalian nggak tahu. Tahu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Lanjut Ustaz. Yuk, diskusi lagi, kita lanjut. Diskusi yang lain lah. Aneh-aneh aja. Ini selisih ini kan masih abu-abu. Dia ngaku Islam. Ditanya hukum wudhu nggak tahu. Terus saya tanya juga, wudhu itu dimulai dari apa? Kata dia dari niat. Bukannya itidal, kata saya tuh. Dia malah nggak tahu itidal itu apa. Sumpah Bang, aku nggak tahu itidal itu apa. Dan kupastikan. Ya sudah. Yang penting Bang selisih sudah mengaku. Iya, sudah mengaku Muslim ya. Banyak Islam yang nggak ngerti. Itu nyamar Bang, katanya Bang. Di bawah itu udah di-kick dari room Bang Zuma katanya. Ya, aku kan nggak komen apa-apa, mereka langsung kick. Aku kan kayak gini, cuman diam aja langsung kalian. Ya sudah, ya siap. Ya sudah. Pendengar aja aku ini, kalian aja. Aman. Ya sudah, kalau memang sudah mengaku Muslim kan, kita hargai pengakuan imannya, semoga tetap istiqomah. Karena sudah ada bicara apa-apa terus. Seperti ini, kalian ngomong aja sudah. Udah Bang, gak usah nangis, sudah. Itu udah diudahin sama Bang Alif loh. Tapi tidak, aku jadi penasaran tuh itidal itu apa tuh. Jelaskan dulu. Aku tuh lucu aja sih. Orang Muslim gak tahu itidal. Sumpah demi Allah, aku nggak ngerti itidal itu yang kalian maksud. Itidal itu yang mana gitu. Itidal, masa nggak tahu itidal sih? Aku loh banyak santriku di sini, puluhan orang yang kuajari ngaji, ajari wudhu, mereka itu nggak berbuat tahu itidal itu apa. Cuman kuasih tahu niatnya. Gimana tuh niatnya kayak gimana tuh? Itidal itu nggak ada di wudhu, memang itidal itu adanya di sholat. Cuma saya ngetes aja. Itu masih beda-beda, itu perbedaan pendapat lagi, nanti panjang lagi ceritanya. Ya sudah, hukum niat itu apa? Hukum niat di dalam wudhu itu apa? Ya wajib Bang. Kenapa malah aku yang kalian koreksi? Oke, wajib. Yang disebut niat itu seperti apa sih? Definisi niat itu apa? Kayak gimana? Kalau membahas niat, nanti kalian beda lagi pendapatnya itu. Enggak, pasti sama loh Bang. Ini kan ranahnya ranah fikih. Dan dasar ini, dasar juga. Fikih itu, karena masuk fikih, makanya aku bilang pasti perbedaan pendapat itu lagi. Yang saya tanya tuh bukan caranya niat. Yang saya tanya tuh niatnya. Niat, definisi niat itu apa? Bang, sudah. Sudahlah, intinya sudahlah aku Islam Bang. Sudahlah, aku loh, cuman mau pendengar aja. Oke, sudah. Kita carikan Oten aja. Ya udah, Ustaz, boleh gak saya bertanya sama Ustaz? Aduh, cepetan naikin Otennya, saya ditanyain, Kri. Nggak ada loh, nggak ada. Ini aku nggak ada kuasa. Bang Imannya lagi parkun dulu. Oh. Boleh gak Ustaz mengisi kekosongan itu? Ya, gimana? Saya tuh ingin bertanya begini Ustaz. Ya, ada yang naik. Trik dengan ria itu kayak gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya mau numpang jelasin ini nih. Bang Selisih ini barusan di-kick dia dari roomnya Bang Zuma. Ya makanya udahlah Bang, gak apa-apa lah. Bang Selisih, Anda rasanya berat banget ya buat ngucapin itu syahadat. Mau dicontohin nggak? Fungsinya apa juga untuk kalian? Kok fungsinya buat apa sih? Udah, Fungsinya buat apa sih? Di sebelah aku di karena aku diam begini aja, mereka sudah karena maksa aku ngomong.
Gini bang. Islam itu agama yang gentle, gak bisa nyamar-nyamar. Kalaupun dia misalkan nyamar, ya itu mencerminkan kualitas agamanya, gitu aja udah. Loh, aku ini loh bang sudah ngaku. Ya udah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya 1000 kali pun aku Islam. Masalahnya di mana? Masalah udah monitor. Yang gentle itu seperti apa lagi? Masalahnya Anda ngucapin syahadat aja susah bener gitu. Bang, apa fungsinya aku mengucapkan syahadat bukan dia? Bukankah di dalam sholat, dalam apa itu ada gitu ya? Syahadat itu nggak perlu apa sih jawabannya? Kok beribet amat gitu? Udah. Makanya saya bilang sudah. Ketika sudah mengaku Muslim itu saudara kita, gitu. Udah gitu aja. Kecuali kita akan ragu ketika mereka mengaku Muslim tapi memfitnah dan menghujat Rasulullah gitu. Atau syariat Islam itu difitnah, baru kita mempertanyakan, kita tuntut gitu. Bisa jadi. Jadi kita lahkum biduahir sajalah, apa yang sudah diucapkannya ya sudah gitu. Toh aja, tidak merugikan juga kan. Udah cukup. Boleh dilanjut Ustadz pertanyaannya mengenai tunggu dulu. Ini jadi yang Muslim kita turunkan dulu ya. Ini banyak orang di bawah. Udahlah. Bang Stanley. Oke bang turunin ya bang. Segitu aja sih. Aku turun aja bang. Gak apa-apa aku turun, ada Nafiri aduh. Ini jadi si selisih ini sama apa Muslim? Gak tahu, gak jelas, tapi dia ngaku Muslim. Nyamar itu ngaku-ngaku Islam tapi nyerang Islam tuh. Iya. Cik aja bang. Pendengar. Aku ini pendengar aja nih. Aku lagi tiduran uring-uringan lagi. Aja nggak apa-apa sih. Oh ya udah bang, yang Muslim nanti dibawa dulu ya bang. Apa selisih Aki ya? Pendengar ini bang, pendengar aja. Di bawah juga bisa mendengar. Ya, saya mau nanya nih, cari hidayah nih masih belum. Udahlah aku turun. Bang Iman aku turun nyimak aja. Aku ketawa. Takut aku sama Lora aduh. Parah ini. Langsung teringat aku ternak tuh Yesus tadi. Disuruh ternak. Oh, Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz. Nanya Cica lagi dia pasti turun. Pak Ustadz Alif. Batu Hajar Aswad itu dari mana? Tapi Mak ada aman kan Nafiri kan? Nanti diganggu lagi diskusi. Lanjut Nafiri. Ya, batu Hajar Aswad tuh dari mana? Tuh, banyak tuh dari surga. Info-infonya dari sana sini. Jadi saya mau nanya sama Ustadz langsung kan, siapa tahu lebih kredibel jawabannya kan? Ini pertanyaanmu udah kesekian puluh kali. Saya aja masih ingat menjawabnya. Ini belum pernah saya tanyakan sama Pak Ustadz Alif ini. Ya makanya kamu kan kalau habis malam ini nanya, selang sejam kemudian netral lagi isi otaknya, udah kosong lagi, lupa lagi gitu. Makanya saya ingatkan, ini pertanyaanmu udah kesekian puluh kali. Ya, ini pertanyaannya beda. Baru ini. Baru. Iya. Dari surga terus? Iya. Hah? Mana ayatnya di surga ada batu? Mana ayat Al-Quran gitu? Di surga ada batu. Iya, kalau batu Hajar Aswad dari surga. Loh, yang jadi pertanyaanmu yang mana nih? Aku lagi batu. Di surga itu ada, sungai juga ada. Sungai-sungai mengalir ada, buah-buahan ada. Iya, itu sungai, buah. Nah, kalau batu mana ayatnya di surga ada batu? Batu Hajar Aswad turun dari surga. Ya sudah, kamu kan nggak terima nih. Nggak terima jawaban itu. Iya, jawabannya harus kontekstual dengan Al-Quran dong. Loh, kenapa kamu mempermasalahkan tentang di surga? Ketika ada kabar, ada informasi bahwa batu Hajar Aswad itu dari surga. Nah, kalau dari surga mana ayatnya di surga ada batu? Kalau ayat menyebutkan di surga ada batu, saya juga belum menemukan sih. Berarti jawaban Pak Ustadz Alif ngalur ngidul, ngarang. Oke, ya udah ngarang ya. Oke, sekarang saya tanya.
Sekarang saya pertanyaan tanya. kok malah batu yang ditanyakan itu loh Bang. Ada batu atau tidak ada batu di surga kan tidak penting itu sebenarnya. Ya, sekarang saya tanya, saya pengen tahu Yesus turun dari mana? Berarti Yesus turun dari mana? Yesus turun dari mana? Ini kita bahas batu dulu kok singkat amat jawabannya. Ya udah kan saya udah jawab, kamu tolak. Bagian ada batu atau ndaknya masa dianggap penting oleh agama di surga Bang? Iya, jadi kita tahu jawabannya itu. Kan sesuatu yang tidak penting tidak perlu dibahas berulang-ulang Bang pastinya. Katanya kan. Dijawab dulu pertanyaan. Udah lupa pertanyaanku. Makanya kalau dia itu kan sudah lupa ingatan. Dalil pun sudah banyak sebenarnya disampaikan. Ya mau cari apa lagi? Mungkin dia punya format yang baru untuk bertanya gitu loh. Sebenarnya berkaitan dengan batu ini. Tapi saya sudah jawab. Iya. Kalau memang dia nggak percaya, sudah nggak apa-apa. Saya sekarang pengen tahu kalau Yesus turun dari mana. Kata Pak Ustadz Alif kan Hajar Aswad batu turun dari surga. Terus saya nanya, mana ayatnya di surga ada batu? Oh, di surga itu pohon-pepohonan juga ada. Iya, itu pohon ada, tapi batu mana ayatnya di surga ada batu? Ya sudah, kalau kamu nggak percaya ada batu di surga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Saya tanya, kalau Yesus turunnya dari mana? Berarti Pak Ustadz Alif jawabannya dari mana itu referensinya batu Hajar Aswad dari surga? Gak bisa di-framing diri Ustaz Alif tuh. Sebenarnya ketika menjawab sebuah itu pemaparan dari hadis itu menunjukkan ada di sana. Kamu kan berusaha untuk menolak, makanya ya sudah. Apa yang ada di isi pikiranmu ketika itu jadi unek-unek, ya sudah. Keluarkan. Yang penting kan kamu sudah keluarkan unek-uneknya. Saya sudah jawab. Iya, saya menjawab demikian bukan karena dari sok tahu, karena Nabi kami yang menjelaskan. Kalau Nabi kami tidak menjelaskan berarti tidak ada. Kalau Nabi kami menjelaskan tandanya ada, kan gitu sebenarnya. Maksudnya tunjukkan ayatnya batu Hajar Aswad itu udah dari surga. Sering, bosen nyebutnya juga. Udah tampilkan di layar, ini loh ayatnya batu dari surga, kan enak. Saya udah sering menjelaskan itu. Ketika saya menjawab, ini bahkan hadis Rasulullah. Kalau dijelaskan dari hadis Rasulullah, berarti Rasulullah tahu itu dari surga. Anda tanya dalil. Lah ini yang saya jawab, ini dalil. Anda mempermasalahkan di mana ada batu di surga. Ya ini kayak saya udah pernah keliling ke sana aja jadinya. Ya sudah, sekarang saya tanya kalau gitu, di mana Yesus turun dari mana? Sorry, saya jadi lupa pertanyaannya. Berarti Yesus turun dari mana? Dan lahir dari Bunda Maria. Yesus turun dari mana Yesus? Nafiri dijawab, Nafiri jangan seperti kata Yesus, aku datang dari atas, kamu dari bumi. Berusaha balik-balik loh, pelan-pelan ngomongnya. Kata Yesus, aku dari atas, kamu dari bumi. Aku Yesus turun dari mana? Kata Yesus, aku turun dari atas, datang dari atas. Kamu dari bumi, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Gitu kata Yesus. Dari atas itu dari mana? Surga. Berarti Yesus turun dari surga, bayi gitu, masuk ke dalam perut rahim Maria. Berarti ada daging dari surga turun ke dalam perut Maria. Di mana ada dalilnya itu? Daging dari surga turun masuk ke dalam perut Maria, coba. Kata malaikat, kamu akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Dari surga. Artinya itu Roh Kudus. Kan Yesus ada dagingnya. Ini daging turun dari mana ini? Daging Yesus.
Dia daging manusia. Kan Yesus ngaku dia turun dari surga kan, dari atas. Ya. Nah itu gimana coba? Gimana ada daging turun dari atas masuk ke dalam perut Bunda Maria itu gimana? Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, berarti Roh Kudus bawa daging dari surga. Gitu. Roh Kudus. Roh. Kalau daging Roh itu, iya kan Roh dari Kudus bawa tuh buat Bunda Maria, bawa daging dari surga lalu dimasukkan ke dalam perut Bunda Maria gitu. Roh. Kalau daging itu materinya dari tanah, diambil dari tanah, dari keturunan Adam. Nah, roh ini yang dari surga gitu. Loh, kan tadi dikatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus, kan gitu, bener nggak? Betul. Yang dikandung oleh Bunda Maria itu daging atau bukan daging? Yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah apa? Yesus. Ada dagingnya nggak? Ada. Ada. Dari mana dagingnya? Dari keturunan Adam. Bukan dari Roh Kudus. Nah, rohnya itu dari atas. Rohnya aja yang dari atas. Iya, roh itu kan dari atas. Masa roh simbol dari bumi? Lah, kamu kan akan mengandung dari Roh Kudus. Yang dikandung itu kan bukan roh, tapi daging. Roh. Yang dikandung itu cuma roh, bukan daging. Roh. Oh, terus kenapa begitu keluar jadi daging? Agar bisa dilihat manusia, agar seperti manusia. Kalau yang keluar roh, nanti nggak kelihatan dong, kayak hantu dong nanti. Berarti Yesus berubah rohnya dari roh menjadi daging. Betul. Makanya dikatakan. Berarti Yesus nggak ada rohnya kalau gitu. Makanya dikatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Itu. Mengandung dari Roh Kudus. Yang dikandung itu apa? Roh. Kok roh dikandung? Bukan dagingnya. Kan firman itu menjadi daging. Ya. Nah, yang menjadi daging apa di sini sekarang? Roh. Bukan firman ya? Ya, firman bisa, roh bisa. Loh, kok malah jadi borongan? Ya biar simpelnya. Kalau saya kasih anu nanti coba Nafiri ini kayak nggak serius nih. Coba sih mencerdaskan dan ini ada jangan baperan. Ya, kalau sudah ada yang lain biar dibawa aja lah dia. Jangan baperan. Berapa kali loh? Berapa kali nanya ngebahas hal yang nggak penting dijawab saya sampai pun bukan nggak mau nampilin hadisnya ya saudara-saudaraku. Udah berapa kali disampaikan modelnya gini terus, ya udahlah kalian. Ya udah, aku juga izin turun ya, Os. Baik. Ya, ini mencerdaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, selamat malam. Sore, malam. Oke, jadi yang jadi daging itu firman atau roh? Bang mencerdaskan. Kalau kita mengacu kepada sumber firman Allah itu sendiri, Yesus itu, kedagingan Yesus itu dijadikan oleh roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang menjadikan kemanusiaan Yesus di dalam perut, di dalam rahim Maria. Berarti bukan firman ya? Namun Allah menyatakan itu melalui firman-Nya. Loh, ketika bunyi ayatnya firman itu menjadi daging, yang menjadi daging kenapa bukan firman malah jadi roh sekarang? Yang menjadi daging itu adalah firman Allah, firman dari hakikat keilahian Yesus itu sendiri. Dagingnya yang dikandung oleh Maria itu dijadikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri.
Berarti ada dua yang nyuplai ya. Menjadi manusia. Firman itu adalah firman Allah itu sendiri. Berarti ada dua yang nyuplai ya. Dari Allah. Satu firmannya yang jadi daging, kedua Roh Kudus yang ngasih rohnya gitu. Betul, roh hakikat keilahian Yesus itulah yang dijadikan oleh roh Allah itu sendiri. Namun rohnya juga berarti Tuhan. Yesus kan, kemanusiaan Yesus kan, hakikatnya sebagai manusia Yesus kan, rohnya Yesus kan ada tuh, roh kemanusiaannya, di mana Yesus menyerahkannya banyak kan begitu, kemanusiaan roh, itu. Sebentar bang, pelan-pelan jangan terlalu jauh. Tadi katanya rohnya di Roh Kudus, rohnya yang Tuhan. Berarti Yesus ini 100% Tuhan ini menurut keyakinan Kristen ini, enggak ada 100% manusianya ini. Dagingnya dari firman, firman juga Tuhan, rohnya dari Roh Kudus, rohnya juga Tuhan. Berarti Tuhan dari kedua ini, dari firman dan Roh Kudus semuanya menjadi manusia. Hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Sang Firman itu memiliki roh keilahian, ya, roh Allah. Hakikat roh Allah itu roh yang memberi sumber kehidupan atas alam semesta ini. Firman Allah. Saya minta klarifikasi aja bang, klarifikasi aja gini. Tadi menurut Napiri kalau dagingnya itu makhluk ciptaan, tapi kalau rohnya itu Tuhan. Nah itu masih benar dalam keyakinan Kristen atau perlu diluruskan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kita pikirkan, firman itu telah menjadi manusia. Manusia, bukan firman itu telah menjadi Tuhan, ataupun firman itu menjadi roh. Luruskan dulu pernyataan kawanmu itu. Saya tadi khawatirnya ngarang terlalu jauh. Luruskan dulu, makanya itu saya salah benar. Makanya saya menjelaskannya dari awal dulu ya. Awalnya kan baik. Bentar. Assalamualaikum Bang Andi. Oke, lanjut mencerdaskan. Kita tadi telah mendengar firman Tuhan. Firman Allah mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu difirmankan oleh Allah, bahwasanya firmannya akan turun menjadi manusia, maka kemanusiaannya itu dijadikan, dilahirkan atau dijadikan oleh roh Allah itu sendiri juga di dalam rahim Maria. Maka terbentuklah daging di dalam rahim Maria. Daging Yesus, daging kemanusiaan Sang Firman itu dijadikan oleh apa? Dijadikan oleh sumber kehidupan, sang sumber kehidupan, yaitu roh Allah itu sendiri. Maka hakikat keilahian Yesus yang adalah 100% manusia memiliki roh kemanusiaan, yaitu roh yang bisa memberikan nyawanya ke hadapan hakikat sebagai ilahi, hakikat ya Bapa. Sudah, berarti roh Yesus itu Firman. Roh Yesus itu berarti manusia ya, ciptaan. Yesus itu memiliki dui natur. Natur sebagai manusia, natur sebagai hakikat keilahian yang adalah roh Allah. Ini. Enggak, yang roh Yesus itu adalah roh insani ya. Tidak ada pun satu. Anda sendiri yang bilang. Kenapa baru berapa menit sudah disangkal? Saya mau bernarasi tadi lebih lanjut. Tapi silakan. Narasimu udah kepanjangan. Orang poin sederhana. Poinnya sederhana loh yang ditanyakan itu. Yesus yang dagingnya adalah ciptaan, tapi rohnya dari Roh Kudus, rohnya katanya ilahi. Itu luruskan benar atau salah? Nah sekarang kamu luruskan aja. Yesus itu yang insani dagingnya, yang rohnya ilahi, atau dagingnya insani, rohnya insani, atau dagingnya ilahi, rohnya ilahi. Udah gitu aja sederhana loh. Seperti yang saya tegaskan di awal, Yesus itu memiliki dui natur. Ya, natur keilahian Yesus itu meliputi, hakikat keilahian Yesus meliputi Roh Kudus, firman Allah. Karena firman Allah atau roh Allah itu kekal bersama Allah itu sendiri. Allah memberi sumber kehidupan. Natur yang kedua adalah firman Allah telah menjadi manusia. Natur kemanusiaan Yesus memiliki roh kemanusiaan juga, di mana dia ada perasaan takut, di mana dia ketika disalib
mengatakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu merujuk kepada roh kemanusiaannya. Berarti Yesus rohnya ada dua ya? Satu roh insani, dua roh ilahi. Roh kemanusiaannya jelas roh Yesus. Ya, roh kemanusiaannya. Iya, double roh jadinya. Hakikat keilahian Yesus itu memiliki roh Sang Pencipta, yaitu hakikat keilahiannya, keberadaan Allah. Jadi Yesus memiliki dua roh gitu. Double. Ya, betul. Oh, hebat sekali kawan Kristen bisa paham sampai roh pun bisa dideteksi ada dua di dalam diri Yesus. Satu roh insani, kedua roh ilahi. Ini gimana caranya saling mendiami ya? Roh insani dengan roh kemanusiaan Yesus itu diselimuti, atau jangankan roh kemanusiaan Yesus, roh ataupun alam semesta itu diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, ya, yang adalah roh Allah itu sendiri, sumber kehidupan. Seperti ayat firman Tuhan mengatakan, telah lahir bagimu hari ini Tuhan juru selamat di kota Daud. Artinya, yang lahir itu gelar sebagai Tuhan. Firman Allah itu turun menjadi manusia, bergelar Tuhan. Yang gelar Tuhan itu apanya Yesus? Waktu itu rohnya sudah dua atau masih satu? Sebentar. Iya, waktu yang lahir. gelar Tuhan itu apanya Yesus? Tentu bukan rambutnya Yesus, bukan kakinya Yesus, bukan tangannya Yesus. Udah, nggak usah dipretensi satu-satu lah, nggak usah dipretensi. Nggak dibahas juga. Waktu lahir yang itu rohnya sudah double atau masih satu? Sebentar. Ralikos, aman Ustaz, coba. Siap Bang Andi. Ini ada yang tahu Yesus ternyata rohnya punya dua ini. Ini masih saya jelaskan. Tolong didengar ya Pak. Ya. Ya kamu menjelaskan ngapain dari rambut, tangan, kaki dijelaskan satu-satu? Kan nggak dibahas. Yang gelar Tuhan di sini adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Yang keluar secara yang dilahirkan yang mendapat gelar Tuhan di situ siapa? Sebentar, ini kan masih dijelaskan. Yang mendapat gelar Tuhan siapa? Yang mendapat gelar Tuhan telah lahir bagimu Tuhan hari ini Tuhan juru selamat di kota Daud. Yang bergelar Tuhan adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Di mana di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan yang mendapat gelar Tuhan yang lahir gimana sih? Yang dilahirkan. Yang mendapat gelar Tuhan itu yang baru lahir. Pak, rupanya Bapak tidak mau mendengar penjelasan saya. Yang bergelar Tuhan adalah Pak. Dibilang saya tidak mendengarkan penjelasanmu. Kamu menjelaskan bukan pada ayatmu, kan lucu. Pak, tolong didengar ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Yesus di kota Daud. Yang lahir itu manusia, bayi, Pak, yang mendapat gelar Tuhan. Ketika saya salah nanti, Anda boleh meralatnya ataupun boleh membantahnya ya. Saya jelaskan dulu. Biar Bapak. Ya makanya ini saya potong, saya minta meralatnya. Karena kan tadi kepanjangan. Malah ngomongin bukan Tuhan, bukan rambutnya, bukan tangannya, bukan kakinya. Itu namanya malah dijelaskan. Anda sudah mengambil kesimpulan. Kalau potong di tengah, ya. Kita tidak orang kayak gini Pak Ustadz nggak bisa ngomong pendek-pendek, harus dipanjangin. Kita nanti tidak mendapatkan adu argumentasi di sini ketika Anda potong di tengah. Anda kan belum paham apa yang saya jelaskan. Nanti argumentasi kalau begitu izin dulu mencerdaskan, dengarkan dulu. Pertama, yang dilahirkan Bunda Maria itu A manusia, B Tuhan, C keduanya benar. Yang mana ya? Yang dilahirkan manusia, yang dilahirkan Bunda Maria adalah kemanusiaan dari firman Allah itu, fisik. Akan tetapi di situ udah dijawab itu, udah dijawab. Dengar dulu, ya. Sederhana pertanyaannya. Aduh, ini. Itu pertanyaan sederhana. Yang dilahirkan Bunda Maria itu A manusia. Dengerin dulu pertanyaannya. Yang dilahirkan Bunda Maria A manusia, B Tuhan, C keduanya. Anda itu tidak mau mendengar penjelasan. Orang penjelasannya baru dijelaskan sudah Kan nggak minta penjelasan, minta dijawab apa dulu yang dilahirkan, baru dijelaskan. Apa yang dilahirkan Bunda Maria? Ayo, apa? Secara fisik adalah kemanusiaan dari firman Allah yang bernama Yesus.
Oke, baik. Apakah anaknya Bunda Maria A. manusia, B. Tuhan, C. keduanya? Hakikat keilahian Yesus tetaplah pada esensinya sebagai Tuhan. Oke, baik. Yesus tetaplah hakikatnya sebagai manusia yang menyerahkan nyawanya di tiang salib. Baik. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Tuhan? A. benar, B. salah. Hakikat keilahian Yesus itu adalah Sang Pencipta, Firman Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Oke, baik. Siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Yesus, B. tidak tahu. Maria adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, yaitu hakikat keilahian Yesus. Oke, cukup. Siapakah? Cukup. Siapakah? Cukup. Suara Allah atau Firman Allah itu. Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Nama Tuhan dari bundanya Yesus adalah tetap pada namanya itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Baik. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Silakan. Maria menuhankan hakikat keilahian Yesus yang adalah roh Allah. Baik, cukup. Bersama Allah. Cukup. Manakah lebih tua? Mana lebih tua Bunda Maria daripada Yesus? Yang silakan. lebih tua adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Oke, apakah anak lebih tua daripada ibunya? Anak Silakan. lebih muda, ya, kemanusiaan Yesus itu dijadikan di dalam rahim Maria. Saya ulang kembali, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Api yang membakar semak ketika Kenapa lari ke api ya? Penglihatan api. Ya, diulang kembali. Api yang membakar kurban ukupan. Ya. Diulang kembali, mana lebih tua Maria atau Yesus? Anda mau bertanya seperti itu? Iya, itu sederhana pertanyaannya. Anda pikirkan aja sendiri. Yesus itu siapa? Siapanya Maria? Tuhannya Maria kan Yesus. Nah, yang lebih tua siapa? Ya, jawablah. Ya, jawab sendirilah. Itu kan pertanyaan nggak perlu ditanya. Itu sudah tahu. Kok melarang orang bertanya, kan sederhana. Tuhannya Bunda Maria. Dengerin. Tuhannya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria. Namanya Yesus. Sederhana pertanyaannya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Bukan darah dagingnya. Yang dipertuhankan pada Yesus itu kan sebagai hakikatnya sebagai ilahi, penguasa. Oke, baik, kalau begitu dipindahin pertanyaannya. Di dalam diri Yesus, dengerin. Di dalam diri Yesus ada jasmani, ada rohani. Ya, manakah yang Tuhan? A. jasmani, B. rohani. Silakan. Jasmani Yesus tetaplah pada tangannya, ada darahnya. Ada darahnya. Rohani Yesus, dengar dulu, rohani Yesus yang belum kan? Rohani Yesus, rohani yang sebagai kemanusiaan Yesus, sebagai kemanusiaan firman Allah, tetap menghormati atau menuruti apa yang menjadi kehendak ilahi, yaitu hakikat keilahiannya. Oke, cukup. Apakah jasmani Yesus itu adalah Tuhan? Jasmani Yesus, tubuh jasmani Yesus itu memang dijadikan oleh Roh Allah itu sendiri. Akan tetapi tubuh kemanusiaan Yesus itu terbatas. Pertanyaan diulang bahasa Indonesia. Ya, nyambung dong bahasa Indonesianya. Dengerin ya bro, Apakah jasmani Yesus mulai dari ujung kaki atau ujung kepala sampai ujung kaki adalah Tuhan? Kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kalau mencerdas itu memang butuh diulang ya pertanyaannya ya. Yesus itu punya, dengerin dulu. Yesus punya jasmani, ujung kepala sampai ujung kaki, kepala sampai kaki. Apakah jasmani itu adalah Tuhan? Silakan. Jasmani Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Enggak ditanya untuk apa? Dari tadi. Enggak nyambung bahasa Indonesianya nih. Diulang pertanyaannya ya. Diulang. Apakah jasmani Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan. Mengatakan bahwasannya yang dipertuhankan pada Yesus itu hakikat keilahiannya. Saya tanya ulang ya, sekali lagi nih. Bahasa Indonesia loh bro. Katanya kamu cerdas. Apakah jasmani Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan. Yesus adalah hakikat keilahiannya. Jasmaninya tidak. Jasmaninya untuk diserahkan ke tiang salib.
Oke, jadi jasmaninya Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Kuasanya atau hakikat keilahiannya yang sebagai firman Allah atau roh Allah yang memberi sumber kehidupan atas darah daging Yesus. Karena kita bagi dua Yesus ya. Dengerin. Bisa dilihat dengan mata, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dipaku. Karena dengerin dulu, disederhanakan dong. Silakan. Oke, di dalam diri Yesus ada jasmani, ada rohani. Yang manakah yang Tuhan? A. Jasmani, B. Rohani. Silakan. Yang dipertuhankan pada Yesus adalah hakikat keilahiannya. Yang manakah hakikat keilahian dalam diri Yesus? A. Jasmani, B. Rohani. Firman Allah yang menjadi manusia. Hakikat firman Allah itu yang kekal bersama Allah. Di dalam diri, dengarkan. Yesus kan ini punya jasmani dan rohani. Ada roh, ada jasad. Jasmaninya bukan Tuhan. Yang manakah yang Tuhan? Beribadat kepada hakikat keilahiannya. Yang manakah yang ilahi dalam diri Yesus? Kemanusiaan Yesus tetap beribadat, tetap bersyukur kepada hakikat keilahiannya. Oke, baik. Waktu Yesus itu di umur berapakah Yesus itu bisa disebut Tuhan? Di umur berapa? Tuhan adalah hakikatnya tetap pada esensinya sebagai hakikat penguasa. Hakikat keilahian Yesus itu dari kekal sampai kekal. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan. Baik. Apakah waktu dengerin bersama-sama dengan Allah ya, cukup. Dan firman itu adalah Allah. Cukup. Apakah Yesus cukup. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa disebut dia Tuhan? Silakan. Yesus sejak kekal sampai kekal. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah tetap pada esensinya sebagai penguasa. Fisiknya sang firman itu melalui pertumbuhan, yaitu firman Allah menjadi manusia. Bukan baik, cukup. Kita dengerin. Kita tahu Yesus pernah menjadi bayi. Apakah waktu menjadi bayi dia adalah Tuhan? Silakan. Hakikat keilahian Yesus yang adalah bergelar Tuhan dari kekal sampai kekal tidak berkesudahan. Tetap pada esensinya sebagai Tuhan, sang penguasa. Baik. Namun gelar Tuhan itu ada ketika firman Allah turun menjadi manusia. Baik, apakah yang disusui Bunda Maria itu adalah Tuhan? Yang disusui Bunda Maria adalah fisik atau kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi waktu bayi Yesus belum jadi Tuhan. Yesus Kristus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Waktu bayi itu belum menjadi Tuhan atau sudah jadi Tuhan? Hakikat keilahian Yesus yang adalah Tuhan sejak kekal sampai kekal tanpa berkesudahan. Hakikat keilahian Yesus yang menyelimuti alam semesta ini. Berarti yang digendong, yang dininabobokkan oleh Bunda Maria adalah Tuhan. Yang disusui Maria adalah kemanusiaan dari firman Allah itu sendiri. Karena firman Allah harus turun menjadi manusia. Apakah bayi Bunda Maria adalah Tuhan? Bayi Bunda Maria, Yesus kecil, Yesus besar, itu adalah bukti nyata dari firman Allah turun menjadi manusia melalui proses kemanusiaan. Saya ulang kembali, apakah bayi Yesus ini dengar Kristus sudah besar, setengah besar, sudah dewasa. Dengerin, apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Esensinya sebagai hakikat Tuhan. Oke, waktu Yesus masih bayi, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Tetap pada esensinya Bunda Maria menyembah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang adalah roh Allah. Apakah Bunda Maria menuhankan bayi Yesus? Ataupun firman Allah itu bersifat ilahi, bukan bersifat materi. Kenapa suaranya hilang dia? Diulang ya. Apakah Bunda Maria menuhankan bayi Yesus? Suara saya masih jelas. Kayak loksoy suaramu, bro. Ini gara-gara menuhankan manusia nih. Saya ulang ya. Apakah apakah bayi Yesus ini Tuhannya Maria?
Coba dulu. Sudah jelas. Kurang. Masa sih? Nah, udah bagus. Dengerin ya. Apakah bayi Yesus adalah Tuhannya Maria? Hakikat Tuhan, hakikat keilahian Yesus dari kekal sampai kekal adalah tetap pada esensinya sebagai Tuhan, penguasa halik langit dan bumi. Jadi Tuhannya Maria, dengerin. Maria tetap pada esensinya sebagai manusia, ciptaan dari hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang adalah roh Allah. Dengerin dulu. Waktu Maria menyusui Yesus waktu bayi, siapa Tuhannya Maria? A, yang disusui, B, bukan. Yang dipertuhankan oleh Maria sejak Maria belum ada di dunia ini, Maria diciptakan untuk menuhankan hakikat keilahian Yesus yang adalah roh Allah itu sendiri, yang adalah firman Allah itu sendiri. Saya ulang ya. Bunda Maria menggendong anaknya yang bayi. Kemudian dia susui anaknya yang bayi ini, namanya Yesus. Gitu ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu itu? Silakan. Yang menjadi Tuhan adalah hakikat dari keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah roh Allah yang menjadikan darah daging Yesus. Kemanusiaan dari firman Allah itu datang untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib untuk menggantikan untuk penggenapan dari hukum Taurat. Saya ulang nih. Bunda Maria gendong anaknya, terus kemudian anaknya disusui. Gendong kemanusiaan dari firman Allah. Dengerin dulu, belum selesai. Dengerin. Maria. Dengerin lu, jangan jawab kalau belum selesai. Sabar. Soalnya lu terlalu apa? Gimana dibilangnya? Iya, dengerin dulu, belum kelar ini. Terus ya. Dengerin. Ini Bunda Maria nih. Sini anakku, digendong. Tuk, disusui. Disusui kan tuh. Nah, pertanyaannya, saat Bunda Maria menggendong Yesus disusui, apakah yang disusui itu Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Tuhan itu tidak perlu susu, Tuhan itu yang menciptakan susu itu. Siapakah Tuhan itu? Hakikat keilahian Yesus yang menyelimuti alam semesta. Berarti yang disusui Bunda Maria itu bukan Tuhan ya? Bukan. Tuhan yang menciptakan susu Bunda Maria. Nah, yang digendong Bunda Maria bukan Tuhan. Yang mengadahkan air susu Bunda Maria itu kan hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Jadi Yesus memberikan kesehatan agar Bunda Maria punya ASI gitu ya. Yesus adalah nama kemanusiaan firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Oke. Jadi ini dengerin. Yang adalah sang halik langit dan bumi, yang adalah firman Allah, yang adalah roh Allah, tetap pada esensinya sebagai pencipta halik langit dan bumi. Dia yang memberi nafas kehidupan, termasuk yang mengadahkan ASI di dalam Maria, di dalam tubuh Maria. Yang menciptakan Maria, apakah bayi itu yang menciptakan Maria? Hakikat keilahian Yesus. Bayi itu dijadikan oleh roh Allah melalui firman Allah. Coba diulang kembali. Yang menciptakan Maria Yesus atau bukan? Yang menciptakan Maria adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, jadi yang menciptakan Maria Yesus ya. Hakikat keilahian Yesus. Oke, ya baik. Yang digendong Maria itu yang adalah roh Allah. Karena firman Allah atau roh Allah itu Anda harus pisahkan ini butuh kesabaran, Kayaknya Anda kurang ngerti bahasa Indonesia ya, baru kok nggak nyambung bahasa Indonesianya ya? Mungkin itu menurut Anda ya. Apa saya Anda ulang lagi loh? Diri di sini. Ya, sederhana pertanyaannya gini. Kita adu argumentasi, jangan main framing, nggak usah main ambil kesimpulan. Apakah Anda mengerti bahasa Indonesia saya? Ngerti apa tidak, Bro? Menurut Anda, kalau tidak mengerti saya berdiskusi dengan Anda, ya silakan Anda simak. Saya berdiskusi dengan orang yang bisa mendengarkan saya. Coba. Ambil kesimpulan sendiri. Coba saya tes dulu, jangan panjang-panjang. Pada saya,
Kenapa saya menjawab dipanjangin? dan Anda mendengarnya, Anda mengetahuinya apa yang saya jawab. Itu Coba, tandanya Anda mengerti kan? coba saya tes dulu ya. Persoalannya di sini, Aduh, Anda sudah kenapa mentok jadi akan dipanjangin, Anda bro? belum Bro, jangan dipanjangin, santai aja napa. Oke ya. Apakah Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Tuhannya Bunda Maria tetap pada esensinya adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang adalah roh Allah. Oke, Yang baik. kekal bersama Allah adalah roh Allah, firman Allah. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Bayi Yesus, rambut Yesus, Yesus usia 30, Yesus usia 8 hari, itu adalah bentuk dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Namun hakikat keilahian Yesuslah yang menjadi Tuhan dan juru selamat. Oke, baik. Karena manusia itu diselamatkan dari firman Allah itu sendiri, bukan firman Tuhan atau firman di Baik. luar Bani Israel. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kemanusiaan firman Allah diciptakan oleh Allah melalui roh Allah, itu diciptakannya untuk agar supaya berdoa. Lain ditanya, lain dijawab. Hai. Nih, Yesus ini kan pernah berdoa. Berdoa kepada Jangan siapa? kan berdoa, nak. Digantung di tiang salib pun iya kan? Iya, dia berdoa kepada siapa, coy? Kemanusiaan Yesus berdoa kepada hakikat keilahiannya yang adalah firman Allah. Jadi yang kekal bersama Allah. Oke. Apakah Allah apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Dirinya Yesus sendiri, hakikatnya yang sebagai manusia, dia berdoa kepada hakikat keilahiannya. Hakikat keilahiannya apa di sini? Firman Allah yang kekal bersama Allah, yaitu Sang Firman. Berdoa kepada siapakah Yesus? Kepada hakikat keilahiannya yang adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada hakikat keilahiannya yang adalah Sang Firman itu sendiri. Apakah ada keilahian di dalam diri Yesus waktu Yesus berdoa? Hakikat keilahian Yesus itu ada di dalam diri Yesus dalam waktu bersamaan tanpa ada titik celah di alam semesta ini yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus. Ya, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus berdoa kepada hakikat keilahiannya karena ilahi tidak berupa fisik. Baik. Jadi kesimpulannya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Ketika Anda tadi kan saya sudah mengatakan dari awal, pasti Anda mengambil kesimpulan sendiri. Baik kalau kesimpulan itu benar. Kalau kesimpulannya salah seperti Anda, apa saya yang kan bertanya, bro. Saya bangsa pada tidak cerdas seperti Anda. Pertanyaannya berbelit-belit juga itu namanya. Anda itu mengerti bahasa Indonesia apa tidak gitu aja. Oke, baik. Ini kan Yesus ini kan manusia. Oke, siapa yang dengerin dulu belum selesai? Allah itu langsung diseruduk. Lu gimana lu mau ngomong kalau saya belum selesai ngomong? Gantian lah. Iya, ada itu. Cocoknya sekolah minggu. Iya, ini makanya ini wakili sekolah minggu saya ini. Dengerin dulu saya bicara, baru Anda lagi toh. Oke. Yesus itu jasmaninya adalah manusia. Kita tahu manusia itu dengarkan dulu belum selesai. Ya langsung diseruduk. Kalau bisa ditulis gitu ya. Kita tahu Yesus ini ada jasmaninya manusia. Sederhana ini pertanyaannya, siapa yang menciptakan jasmaninya Yesus? Silakan. Jasmaninya Yesus seperti ayat firman Allah sudah 10 kali mungkin atau 7 kali sudah dari tadi. Jasmani kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu dijadikan dari roh Allah melalui rahim Maria. Siapakah yang menciptakan jasmani Yesus? A. Bapa, B. Yesus. Hakikat keilahian Yesus. Oke, jadi Yesus yang adalah Sang Firman. Oke, jadi Yesus yang menciptakan jasmaninya sendiri ya. Hakikat keilahian Yesus yang menciptakan hakikat lagi. Ya, kita kan membicarakan tentang firman ilahi. Firman ilahi itu bukan berupa fisik. Ketika kita membahas tentang firman ilahi,
apapun bentuknya, itu bukan berupa fisik. Namun, ketika firman Allah itu berfirman kepada fisik ataupun materi kepada manusia, akan tetapi di sana ada sesuatu objek berupa fisik atau benda yang dijadikan oleh Allah. Ketika Anda memahami firman ilahi, firman Allah itu bercampur dengan fisik, Anda salah di sana. Saya nggak memahami ini, saya hanya bertanya, ini wakili anak sekolah minggu ini. Jadi kalau anak sekolah minggu bertanya itu disederhanakan, jangan dipersulit. Sederhana pertanyaannya, kemanusiaan Yesus, jasmani Yesus ini, siapakah yang menciptakan? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Yang menciptakan jasmani Yesus adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman atau Bapa. Oke, jadi yang menciptakan, menurut Anda yang menciptakan manusianya Yesus adalah keilahian Yesus, betul? Ya, hakikat keilahian. Jangan sebut keilahian aja, hakikat. Karena ilahi itu banyak ya. Hakikat keilahian Yesus. Ya, oke. Yang adalah Sang Firman. Baik. Jadi hakikat keilahian Yesus yang menciptakan Yesus, betul? Betul, yang menciptakan alam semesta ini, termasuk Yesus. Boleh nggak dikatakan Yesus yang menciptakan Yesus? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Terima kasih. Tapi Anda nanti salah kaprah dengan yang belum bisa menjelaskan. Anda udah terangin tadi, tinggal dipersingkat. Ini anak kecil loh yang nanya, jangan dipersulit. Oke deh. Jadi boleh dipersingkat. Dengerin. Jadi boleh dipersingkat supaya kepada dengerin dulu. Dengerin. Kan sudah terangkan. Iya, udah dengerin dulu. Stop dulu ya. Semesternya. Ya, jadi boleh dipersingkat. Kalau ada anak kecil bertanya, pertanyaannya siapa yang menciptakan jasmani Yesus? Jawabannya adalah Yesus. Yesus yang menciptakan Yesus, betul? Hakikat keilahian Yesus. Iya, keilahian Yesus menciptakan Yesus, betul? Hakikat, jangan lupa hakikatnya. Hakikat keilahian Yesus yang menciptakan kemanusiaan Yesus. Oke, hakikat keilahian Yesus yang menciptakan Yesus, betul? Oke, yang menciptakan kemanusiaan Yesus. Anda main mengurang-urangi Anda ini. Iya, hakikat keilahian Yesus yang menciptakan manusia Yesus. Hakikat keilahian Yesus yang menciptakan kemanusiaan Yesus. Iya, hakikat keilahian